Bayangkan berada jauh di tengah laut. Malam telah tiba. Langit gelap. Angin bertiup kencang dan ombak menjulang tinggi. Sebuah perahu kayu kecil naik turun di atas air. Di dalam perahu itu ada murid-murid Yesus, para pengikutnya yang terdekat. Mereka adalah nelayan. Mereka mengenal laut dengan baik. Namun, malam ini, bahkan mereka pun merasa takut. Sebelumnya pada hari itu, Yesus telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia memberi makan lebih dari 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Setelah mukjizat itu, Yesus menyuruh para muridnya berlayar lebih dulu, sementara ia tinggal untuk berdoa sendirian. Kini, berjam-jam telah berlalu. Yesus masih belum bersama mereka, dan badai semakin ganas. Angin mendorong perahu ke belakang. Para murid mendayung sekuat tenaga, tetapi hampir tidak ada kemajuan. Air memercik masuk ke dalam perahu. Lengan mereka lelah. Hati mereka terasa berat. Mereka merasa sendirian. Terkadang dalam hidup, kita juga merasakan hal yang sama. Kita sudah berusaha sebaik mungkin. Kita bekerja keras. Namun badai tidak juga berhenti. Dan kita pun bertanya, di manakah Tuhan? Lalu, pada dini hari, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Di tengah kegelapan, di antara angin dan ombak, para murid melihat sesosok tubuh berjalan mendekati mereka. Bukan berenang, bukan melayang, tetapi berjalan di atas air. Ketakutan mencengkeram hati mereka. "Itu hantu!" seru mereka. Ketakutan berubah menjadi kepanikan. Namun kemudian, sebuah suara yang familiar menembus badai. "Tenanglah, ini aku. Jangan takut." Itu adalah Yesus. Badai masih ada, ombak masih menghantam. Namun suaranya membawa ketenangan ke dalam hati mereka. Petrus, salah satu murid, pun berbicara, "Tuhan, jika itu benar-benar Engkau, perintahkan aku datang kepadamu di atas air." Yesus tidak memberikan penjelasan panjang. Ia hanya mengucapkan satu kata, "Datanglah." Petrus menarik napas dalam-dalam. Ia melangkah keluar dari perahu. Murid-murid lainnya menatap dalam keheningan. Petrus menginjakkan kakinya di atas air, dan air itu menopangnya. Ia melangkah sekali lagi, dan sekali lagi. Petrus berjalan di atas air. Selama Petrus memandang Yesus, ia melakukan hal yang mustahil. Namun kemudian, Petrus memperhatikan angin. Ia mendengar deru ombak. Ia melihat sekeliling, bukan lagi memandang Yesus. Ketakutan memenuhi hatinya. Dan tiba-tiba, Petrus mulai tenggelam. Air menariknya ke bawah. Dalam saat itu, Petrus berseru, "Tuhan, tolong aku." Seketika itu juga Yesus mengulurkan tangannya. Ia menangkap Petrus dan mengangkatnya. Yesus berkata dengan lembut, "Imanmu kecil, mengapa engkau ragu?" Bersama-sama, Yesus dan Petrus naik kembali ke dalam perahu. Saat Yesus melangkah masuk, angin pun berhenti. Ombak menjadi tenang, laut kembali damai. Para murid terheran-heran. Mereka sujud menyembah Yesus dan berkata, "Sesungguhnya Engkau adalah Anak Allah." Kisah ini bukan hanya tentang berjalan di atas air. Kisah ini tentang iman. Petrus berjalan di atas air ketika ia percaya kepada Yesus. Ia tenggelam ketika ia memusatkan perhatian pada rasa takut. Dan hal yang sama juga terjadi pada kita. Ketika kita hanya fokus pada masalah, keraguan, dan ketakutan kita merasa seperti sedang tenggelam. Namun ketika kita berseru meminta pertolongan,
Yesus selalu siap mengulurkan tangannya. Iman tidak berarti kita tidak akan pernah takut. Iman berarti kita memilih untuk percaya, bahkan di tengah badai. Dan seberapa dalam pun air terasa, kita tidak pernah berada di luar jangkauannya.